Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, terima kasih masih mampir di channel Tradisi Bertutur. Kali ini saya ingin mengisahkan tentang sosok penyair tua, salah satu penyair yang dimiliki Indonesia. Sutikno Wiratno Sigit namanya. Nyaris tahunan kami kerap diskusi bersama soal sastra dan media massa. Beliau dikenal dengan nama Sutikno WS, tapi kami biasa menyapanya Pak Tik, salah satu penyair tua yang dimiliki Indonesia. Beliau adalah penyair Lembaga Kebudayaan Rakyat atau Lekra. Nah, lembaga budaya yang sering dikaitkan dengan PKI. Lekra kerap disebut sebagai organisasi sayap kebudayaan komunis di masa itu. Saya mengenal Pak Tik baru di tahun 2010, tapi nyaris tahunan kami kerap diskusi bersama. Juga beberapa kali diajak ke rumahnya. Bagi pecinta esai dan sastra, khususnya puisi, nama beliau tidak asing lagi. Pak Tik salah satu penyair terbaik era 66. Salah satu kerabat karibnya adalah mendiang Ananta Pramudiatur yang sama-sama pernah dipenjara di Pulau Buru. Serupa pula kasusnya, kritis pada penguasa. Pak Tik pernah berkisah, ia dipenjarakan di rezim Orba tanpa proses pengadilan. Kala dibui, ia mulai menulis puisi di balik kerangkeng besi di Rutan Salemba pada 1970. Lalu dipindah ke penjara Tangerang pada 1972. Lantas dioper lagi ke Pulau Buru sejak 1973 hingga dibebaskan tahun 1979. Setelah bebas, ia banyak menulis fiksi bacaan anak-anak. Ketika itu almarhum berkisah, "Dari buku saya ini, alhamdulillah bisa beli mobil dan rumah. Sekarang rendah sekali apresiasi pada penulis ya," ujarnya, seraya menunjukkan pada saya satu buku goresan pena beliau, terbitan tahun 1984. Beliau juga menunjukkan mobil kijang di laman parkirnya. Mobil itu hasil royalti membuat buku cerita untuk anak-anak. Novel dan kumpulan cerpen hasil karyanya banyak sekali, antara lain yang berjudul Tidak Menyerah, Bila Semua Ikut Menyumbang, Mekar di Tengah Belukar, Cahaya di Tengah Ladang. Ada juga yang berjudul Jarot Anak Republik, Paman Widya, Menyongsong Pagi Ceria, Nyanyian Dalam Kelam, dan lainnya. Yang diterbitkan Ultimus, ada pula yang diterbitkan Ultimus tahun 2010. Usia Pak Tik sudah senja, saat itu 72 tahun. Tapi tubuhnya masih kuat, daya ingatnya tajam, serupa dengan ketajaman tulisannya. Tiap hari beliau selalu membawa minuman yang disimpan dalam botol kemasan air mineral dari rumahnya. Air itu dibuatkan sang istri tercinta, minuman temulawak dan campuran rempah pahit. Untuk jamu, katanya. Diskusi kami sempat ingin membuat biografi tentangnya, kisah-kisahnya saat di penjara, termasuk di Pulau Buru. Banyak sekali kisah-kisah menarik yang pernah beliau ceritakan pada saya. Di antaranya, ketika itu pernah istrinya menjenguknya di penjara, lalu ia meminta dibawakan jarum dan benang. Saya bertanya, untuk apa, Pak? Dijawabnya, untuk menulis bait-bait puisi di celana rombengnya. Menulis garis besarnya saja, ujarnya seraya melemparkan senyum. Tapi senyum itu berganti ke muramam. Senyumnya menjadi muram. Wajahnya menyiratkan aura penyesalan. Alasannya, puisi yang ditulis dengan jahitan di celana tuanya menghilang. Tapi meski begitu, produktivitasnya tidak tenggelam. Sampai usianya menginjak 72 tahun, ia masih memimpin sebuah media cetak di Jakarta. Namanya Majalah Poultry Indonesia. Maklum saja, sejak tahun 1962 ia telah menjadi juru warta. Sebelum ledakan peristiwa G30 SPKI, karir jurnalistiknya sebagai wartawan diawali di harian Gema Masa di Kota Semarang tahun 1962. 2 tahun kemudian, ia didapuk sebagai redaktur majalah Zaman Baru milik Lekra.
Mungkin karena itu ya dipenjara, entahlah, tidak ada yang memastikannya. Meski namanya lekat dengan lekra yang diidentikan afiliasi komunis, namun karakternya amat lembut dan tawadu. Beliau tidak pernah mau bercerita kalau ditanya soal komunis dan Orde Baru. Setiap saya singgung soal itu, ia mengatakan, kita ngobrol yang lain saja mas, bahas sastra saja. Dulu saya terjebak situasi yang sulit dihindari, ujarnya suatu ketika. Ia selalu mengelak dengan senyum lembutnya. Entah apa alasannya, beliau tak mau membagi ceritanya, seolah-olah tetap ingin dipendamnya sendiri. Sejak itu kami tak pernah menyinggung soal komunisme dan Orba. Lebih banyak pada obrolan tentang sastra, media massa, dan dunia kepenulisan di tanah air, termasuk rencana pembuatan buku biografinya. Tapi sayang, takdir berkata lain. Baru sebulan mau memulai proses penulisan biografinya, beliau telah keburu berpulang pada 28 September 2014. Komunikasi terakhir hanya lewat kata. Saat ingin keluar kota, ia mengirim pesan singkat yang cukup mengena. Hati-hati di jalan ya, jaga kesehatan, selamat mengangkasa, tulisnya. Saya senyum-senyum membacanya ketika di ruang tunggu Bandara Soekarno-Hatta. Lalu terngiang salah satu kutipan puisinya yang bertajuk Nyanyian Dalam Kelam. Kutipan syairnya, tangisilah bumi ini yang letih dan sengsara, merunduk dalam lecutan siksa dan kesakitan. Layu diserap mainan kepalsuan. Tetapi jangan kami, orang-orang yang tersisih, namun tidak kehilangan hati. Ya, seorang sastrawan memang orang-orang yang luar biasa dalam merangkai kata atau menjalani kehidupannya. Saya jadi teringat sosok sastrawan lainnya, mendiang Pak Agus Sunyoto. Beliau adalah Ketua Lembaga Seni Budaya Muslimin Indonesia atau Lesbumi PBNU. Beliau juga menulis buku Atlas Wali Songo. Suatu ketika pernah berkata, apapun kondisinya, hidup itu harus dinikmati karena hanya satu kali. Duhai, selamat jalan untuk keduanya. Terima kasih atas ilmu-ilmu yang telah diberikan. Al-Fatihah untuk mereka. Oke teman-teman, kiranya cukup sekian kisah Pak Tik, sang penyair tua. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.